Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menyampaikan dalam bentuk nazam, arsala anbiya zawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah al-anbiya ing pira-pira nabi zawi fatonah duweni sifat fatonah. Jadi ini menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul. Fatonah, cerdas, itu wajib bagi para Rasul. Kenapa? Karena ini adalah sebagai khalifah yang menyampaikan wahyu. Kalau nggak cerdas, nggak cekatan, itu ya nanti malah bisa dilelewek ke umat. Diabadikan dalam Al-Quran, sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanukri'uka, bakal aku bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan kau tidak akan pernah lupa. Jadi 6.200 sekian ayat yang ada dalam Al-Quran, setiap kali Nabi menerima wahyu dari baginda, dari malaikat Jibril, itu melekat. Fala tangsa, tidak akan pernah lupa. Jamaah di Kedaton Laskar Macan Alif, setiap kali ngaji fala tangsa nggak kira-kira? Di dia kene barlen, begitu bubar kelar. Ternyata generasi fala tangsa itu ditangkap pula oleh generasi yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, yakni generasi para sahabat. Seringkali ayat ini nih, seringkali saya sampaikan begitu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini dulu pelaku dosa, kami ini dulu berperilaku jahiliyah, akankah kami mendapatkan ampunan dan cinta kasihnya Allah? Langsung malaikat Jibril, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Nabi dibacakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril Nabi menerima dan langsung disampaikan nih. Jadi malaikat Jibrilnya tidak menyerupai rupa kalau sedang duduk dengan para sahabat. Ketika pertanyaan-pertanyaan begitu, sif rabbuka ya Muhammad, siapa Tuhanmu wahai Muhammad? Qul huwallahu ahad. Nabi langsung jawab. Para ulama yang hidup di zaman sekarang, yang jelas-jelasnya grade keasliannya, ulama-ulama yang berlian-berlian itu tadi, ya, mereka mendapatkan ilham ketika bertemu dengan kalimah-kalimah yang sulit dipahami. Itu beliau nanti akan tawasul. Makanya setiap kali
para masyayikh saya ngaji di mana-mana di hadapan guru ulama-ulama Nahdliyin. Setiap kali mau ngaji kita pasti didahului dengan tawasul. Pasti didahului dengan tawasul. Tawasulnya pasti masuk kepada pengarang kitabnya. Mu'allif disebut. Mu'allif kitabnya disebutkan. Kenapa? Karena kita butuh terhadap mereka. Kita butuh keberkahan mereka. Jadi ada kiriman Fatihah yang kita butuhkan, ada kiriman hadiah Fatihah yang kita sedekahkan. Kalau kiriman hadiah Fatihah yang kita sampaikan kepada nabiyin, siddiqin, ulama'il awwalin, ya, itu adalah mengharapkan keberkahan dari beliau-beliau. Sedangkan begitu kita mengirimkan Fatihah ila arwahi, ya, sarkiyem, saritem, terus ada sarboah, binti Oda, ini kita kirim hadiah istimewa untuk mereka yang mereka sangat gembira sekali diterimanya. Yang isi di dalam Fatihah itu dari 1 ayat sampai ketiga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ayat yang keempat Maliki Yaumiddin cerita tentang kiamat yang terjadinya baghtatan, ngaget, tidak akan bisa diketahui, kiamat sugro kubro, termasuk kebakaran di Amerika. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya mengandung peribadatan dan doa. Ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk, siratal ladzina an'amta alaihim, petunjuknya yang harus diikuti kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dibenci, yakni Yahudi, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat, yaitu golongan Nasrani. Karena isi Al-Fatihah itu adalah saripati kitab sejagat raya. Jadi begitu kita bacakan suratil Fatihah kepada para masyayikh, maka kita masuk berharap keberkahan dari beliau. Akhirnya apa? Orang-orang yang bacakan kitab itu dengan mendapatkan kiriman Fatihahnya, maka mu'alif merasakan. Akhirnya apa? Berdoa mungkin, yang jelas itu dapat kayak di kontak itu, mendapatkan kontak batin. Berdoa kepada Allah, ini alhamdulillah kitabku, karanganku dibaca di akhir zaman ini. Maka masyayikh ini berdoa kepada Allah, berkahi orang-orang tadi yang menerjemahkan, yang mentranslitkan dari kitab botak, ya, kitab bundul, terjemahkan, diterima sama masyarakat, sama warga, sama jamaah, sudah jadi enak teuing, bari ngopi, bari nyedot ngerokok, rek teu ngeunahna kumaha. Isi Al-Qur'an, bayangkan, isi Al-Qur'an kan syifaun rahmatan lil alamin, hudan lil muttaqin, bahkan solusi hidup, obat di dalamnya.